Spekulasi bisa saja terjadi, momentum Habib Rizik digunakan untuk melakukan rotasi, promosi, apapun namanya. Tetapi yang paling penting, soliditas, profesionalitas, loyalitas kepada bangsa dan negara harus tetap dipelihara oleh Kepolisian Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini berita menarik ya. Saya mau membacakan, menguber soal kenapa dua Kapolda itu diganti atau dicopot. Ini ada wartakotalive.com. Bukan karena Habib Rizik, pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar diduga terkait Pilpres. Luar biasa ya, kita bacakan ya. wartakotalive.com Jakarta. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia, luar biasa, Puskapi, Maizal Alfian menyayangkan penggantian Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Supahriyadi. Sebab selama ini kedua jenderal bintang 2 tersebut memiliki prestasi dan karir yang sangat bagus. Maizal berpandangan ada aroma Pilpres 2024 di balik pencopotan jabatan Nana Sujana dan Rudi Supahriyadi. Wilayah Polda Metro Jaya dan Polda Jabar adalah kunci karena memiliki wilayah yang strategis, kata Maizal berdasarkan keterangannya pada Senin 23 November 2020. Selain itu, pencopotan jabatan Irjen Nana Sujana dan Irjen Rudi Supahriyadi sebagai salah satu cara pembersihan orang-orang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Luar biasa. Berarti ada 4 geng. Ada geng Solo, ada geng Makassar, ada geng Pejaten, dan ada geng Tito Karnavian. Tito yang pernah menjadi Kapolri itu dinilai memiliki kans menjadi calon Presiden RI di ajang Pilpres 2024 mendatang. Kedua perwira tinggi itu dianggap memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tito. Hal ini dilihat dari rekam jejak yang bersangkutan ketika tugas di tubuh Polri. Nana pernah menjabat sebagai Dir Intel Kampolda Jatim pada 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 Nana menjabat sebagai Wakapolda Jambi. Lalu tahun 2016 menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Setelah itu di tahun yang sama menjabat sebagai Dir Politik Ba Intel Kampolri saat Tito Karnavian menjabat Kapolri. Pada tahun 2019 Nana kembali dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan akhirnya menjadi Kapolda Metro Jaya pada 20 Desember 2019. Nana pun sempat disebut-sebut menjadi salah satu calon Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz yang akan pensiun pada Januari 2021. Sedangkan Irjen Rudi Supahriyadi pernah bergabung dalam Satuan Elit Pemberantas Teroris Densus 88. Rudi sempat bertugas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Pada tahun 2005 Rudi ditunjuk menjadi Kapolres Poso, Sulawesi Tengah. Dia juga sempat menjadi Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 2007. Rudi kemudian menjadi Kepala Densus 88 Anti Teror Polda Metro Jaya pada 2007. Selanjutnya Rudi diangkat menjadi Kapolres Metro Jakarta Utara pada 2009. Rudi menjadi perwira menengah Densus 88 Anti Teror Polri pada 2010. Densus semua ini ya dia. Seperti Tito Karnavian betul memang. Lalu Rudi menjadi Direktur Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT pada 2010 dan tahun 2016. Pada 2016 sampai 2018 Rudi menduduki jabatan sebagai Kapolda Sulawesi Tengah. Selain itu ia diangkat menjadi Kepala Korps Brimob Polri pada 2018 pada era Tito Karnavian sebagai Kapolri.
Tahun 2019 Rudi diangkat menjadi asisten operasi Kapolri. Rudi resmi menjadi Kapolda Jawa Barat pada 26 April 2019. Tentu dapat disimpulkan bahwa Nana dan Rudi mempunyai kedekatan dengan Mendagri Tito Karnavian, ujar Maizal. Saat ini ada upaya pembersihan kelompok Tito Karnavian, apalagi dengan jabatan baru Nana sebagai Korsahli Polri dan jabatan baru Rudi sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim, lem dikat Polri yang sangat tidak prestisius tambahnya. Seperti diketahui, Polri melakukan mutasi terhadap 2 Kapolda imbas dari kerumunan massa di acara yang dihadiri pimpinan FPI Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kapolri Jenderal Idam Aziz mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Supahriyadi. Keduanya dicopot dari jabatan karena dinilai tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan. Jabatan Kapolda Metro Jaya kemudian diemban Irjen Fadil Imran yang sebelumnya menjabat Kapolda Jatim. Sedangkan Kapolda Jawa Barat diserahkan kepada Irjen Ahmad Doviri yang sebelumnya menjabat sebagai asisten logistik Kapolri dan pernah menjadi Kapolda DIY ya. Bukan cuma itu, Kapolri Jenderal Idam Aziz juga menggeser jabatan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Heru Novianto dan Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldi. Ya, sobat RH sekalian, ya itu ya, mengenai dugaan-dugaan pencopotan 2 Kapolda prestisius ya, macam-macam ya skenarionya ya. Nah, ini ada juga satu tulisan yang juga Puskapi, kurang lebih sama ya. Pencopotan 2 Kapolda diduga upaya membersihkan kelompok Tito Karnavian di Polri. Ini yang menulis Tribun News, tapi kurang lebih sama ya. Jadi sobat RH sekalian, kalau kita bicara spekulasi ya, pergantian di pucuk pimpinan TNI dan Polri, dan itu kalau menyangkut jabatan yang strategis, ya tentu tidak lepas dari aroma politik, aroma pengelompokan. Karena itu sudah sunatullah ya. Memang selalu akan dibantah, tapi kita tahu bahwa pengelompokan itu ada, aspirasi itu ada. Bahkan pernah diakui oleh Kapolri ya, seperti terlihat adem-adem di luar tapi di dalam ya. Sepertinya apa istilahnya, lupa saya, api dalam sekam atau hal lain ya, nanti kita cek sama-sama. Tapi intinya bahwa Kapolri Idam Aziz mengakui bahwa memang ada persaingan itu, persaingan untuk menjadi Tribrata 1. Tapi rupanya analisisnya tidak hanya soal siapa yang menjadi Kapolri, tapi sudah sampai kepada 2024 dan menunjuk Tito Karnavian sebagai salah satu calon presiden. Make sense, masuk akal kalau Tito Karnavian, Mendagri punya keinginan, punya ambisi untuk menjadi calon presiden dan atau wakil presiden ya. Kenapa begitu? Ya karena beliau adalah sosok yang potensial, smart, profesor doktor saat ini. Tidak banyak orang seperti mantan Kapolri Tito Karnavian ya. Karena itu kalau beliau digadang-gadang sebagai salah satu calon presiden, saya kira tidak salah juga. Kelahiran tahun 64 dan sekarang usianya baru 56 tahun. Nanti 4 tahun lagi usianya 60 tahun. Belum terlalu tua untuk menjadi seorang calon presiden. Joe Biden saja menjadi calon presiden 77 tahun. Biden kelahiran tahun 42, 20 November 1942. Jadi kalau kelahiran 1964 masih terlalu muda ya. Jadi masuk akal hal seperti itu, dan masuk akal juga kalau ada geng-geng yang disebut ya. Misalnya IPW, Indonesia Police Watch, menyebut 3 geng. Geng Solo yang merujuk kedekatan dengan Presiden Jokowi, geng Makassar yang merujuk kepada kedekatan dengan Idam Aziz, dan geng Jaten yang merujuk kepada Kabin ya, Kepala BIN Budi Gunawan. Jadi 3 geng itu. Tapi rupanya melalui analisis Puskapi tadi ada geng lain, yaitu geng Tito Karnavian. Ya kita
sebutkan saja apa adanya ya. Ini seperti apa ya, pornografi politik. Orang kadang-kadang enggan menyebutkannya, padahal itu yang jamak, yang lazim terjadi. Siapapun yang in power selalu akan mempertahankan kekuasaannya dan mengembangkan kekuasaannya. Itu jamak terjadi. Nah sekarang empat yang disebutkan tadi in power semua dan juga punya peluang untuk 2024, kecuali tentu Presiden Joko Widodo. Jadi kalau geng Solo ya wajar, karena Presiden Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia yang saat ini berkuasa. Tentu dia inginkan Kapolri yang loyal kepada dirinya, dan memang kata akhir akan ada di Presiden Joko Widodo. Kapolri Aziz menginginkan, katakanlah, teman-temannya, gengnya ya, wajar saja, karena dia juga mau pensiun dan dia in power sekarang ini. Sebelum pensiun ya paling tidak dia memastikan bahwa mungkin teman-temannya, entah satu angkatan, satu daerah, bisa naik. Tito Karnavian masih in power karena dia masih menjadi Menteri Dalam Negeri. Hubungan Tito Karnavian dengan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri sangat dekat ya, melalui jalur Taufik Kimas, sama-sama Sumatera Selatan. Lalu Kabin juga kita tahu bahwa sekarang masih in power, masih dekat kekuasaannya, masih dekat hubungannya dengan the ruling party, termasuk Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jadi tidak heran kalau rotasi itu sangat tergantung kepentingan kelompok-kelompok, baik di dalam maupun di luar Polri. Yang di luar Polri tentunya tadi Presiden Joko Widodo, ada Kabin di sana, ada Menteri Dalam Negeri juga. Yang di dalam Polri ya tentu Kapolri sendiri. Hal itu biasa saja yang terjadi. Yang penting Sobat Era sekalian, tidak mengorbankan profesionalitas. Artinya yang dipromosikan haruslah tetap putra-putra Polri terbaik. Jangan sampai karena ya pergengan atau perkawanan mengorbankan kualitas. Mereka yang tidak berkualitas diangkat, mereka yang tidak berintegritas diangkat, sebaliknya mereka yang berkualitas dan berintegritas masuk kotak. Jangan sampai begitu, karena tetap kita membutuhkan seorang polisi yang profesional ya. Jadi Sobat Era sekalian, spekulasi bisa saja terjadi. Momentum Habib Rizik digunakan untuk melakukan rotasi, promosi, apapun namanya, tetapi yang paling penting soliditas, profesionalitas, loyalitas kepada bangsa dan negara harus tetap dipelihara oleh Kepolisian Republik Indonesia. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.